Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Firman Tuhan hari ini terambil dalam 1 Tawarik pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Tetapi saya tidak bacakan semuanya, saya membaca ayat 9 dan ayat 10 saja. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah baik belum tentu benar. Baik belum tentu benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernah enggak Anda melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, tetapi perbuatan baik Anda itu tidak dihargai? Apa perasaan Anda? Atau pernah enggak Anda melakukan sesuatu yang menurut Anda itu sudah baik, bahkan Anda lakukan dengan tulus hati, namun ternyata atau justru Anda diperlakukan dengan tidak adil? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua pasti pernah merasakan hal itu. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga dialami oleh seseorang dalam Alkitab yang bernama Usa. Waktu itu ia bermaksud menyelamatkan tabut Allah yang hampir jatuh gara-gara kereta yang mengangkutnya itu tergelincir. Tapi apa yang terjadi pada Usa? Murka Allah menyala atasnya, dan saat itu juga ia mati. Saudara, di mana letak kesalahannya? Bukankah yang dilakukan Usa itu adalah sesuatu yang baik? Karena ia ingin menyelamatkan tabut itu. Namun ternyata yang dialami oleh Usa adalah hukuman dan kematian. Mengapa? Karena apa yang baik itu belum tentu benar. Meski yang dilakukan Usa itu adalah baik, namun aturannya, tabut Allah itu hanya boleh diangkut oleh para imam dari kaum Lewi. Sedangkan Usa bukanlah seorang imam. Artinya bahwa peraturan atau ketetapan Tuhan atau kekudusan Tuhan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Saudara, dalam banyak peristiwa kita sering berinisiatif melakukan ini, melakukan itu tanpa terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Apakah Tuhan menghendaki apa yang ingin kita lakukan atau tidak? Sehingga tidak heran saudara, jika di kemudian hari kita justru menjadi kecewa. Mungkin kita tidak langsung menerima hukuman dan mati seperti Usa pada waktu itu. Tapi mungkin saja kita tidak mendapat apa-apa dari apa yang kita lakukan. Justru ujung-ujungnya kita menyalahkan Tuhan dengan segudang
pertanyaan. Mengapa Tuhan biarkan saya dikecewakan? Mengapa Tuhan izinkan saya mengalami kegagalan? Mengapa Tuhan izinkan saya mengalami persoalan dan lain sebagainya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu melalui pengalaman Usa dalam firman Tuhan ini, kita mau belajar. Kita diingatkan untuk selalu belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebab apa yang menurut kita baik, belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Apa yang menurut kita baik, belum tentu itu dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum bertindak, ada baiknya kita konsultasikan dulu kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, meminta petunjuk daripada Tuhan, sehingga melalui Roh Kudus kita dituntun, kita dibimbing untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara, lakukan segala sesuatu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Bukan apa yang kita mau, tapi yang Tuhan mau. Sebab apa yang kita mau belum tentu benar di hadapan Tuhan. Apa yang kita mau belum tentu dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.